Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Iya Pak, sehat Pak. Ya, mohon maaf sebentar ya. Ini mohon maaf nih, laptopnya sedang banyak masalah. Kemarin minta di-booting ulang. Bukan di-booting ulang, maaf, di-install ulang. Bentar ya. Oke, Bluetooth-nya baru nyambung. Baik, hari ini kita belajar tentang record ya, tentang record. Jadi, mohon maaf sebentar. Jadi, mohon maaf saya belum bisa pakai PowerPoint. Oke, ya. Oke, baik. Ini pakai Google Presentation ya, PowerPoint-nya belum bisa digunakan. Oke, baik. Kita masuk ke record. Udah ya, udah kelihatan ya ininya ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang record. Di mana record ya ini adalah sebuah tipe data terstruktur ya, sama dengan jadi posisinya sama dengan array ya, posisinya sama dengan array. Tipe data terstruktur. Bedanya ya, persamaannya sama-sama kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bertipe record, maka variabel tersebut bisa menyimpan banyak nilai ya, tergantung record yang kita buat ya, tipe data record yang kita buat ya, sama dengan array. Array juga sekali kita deklarasikan sebuah variabel, maka variabelnya bisa memuat sebanyak indeks yang kita buat saat kita deklarasikan variabel array tersebut. Oke, kesamaannya. Kemudian perbedaannya ya, kalau array hanya bisa menyimpan tipe data yang sama ya, sedangkan record bisa menyimpan berbagai macam tipe data, yaitu
record dan array. Nah, ketika kita menggabungkan kedua tipe data, ya tipe data array yang bertipe record, gitu ya, maka ini akan menjadi sebuah tipe data yang mirip dengan tabel, ya, yang mirip dengan tabel. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini tipe data yang sangat penting, yang merupakan pasangan yang tepat untuk array. Ya, baik kita lihat satu persatu. Ya, ini ya tadi perbedaan array dan record. Ya, sudah kita bahas tadi. Kita lewat lagi. Nah, ini untuk mendeklarasikan record. Ya, kalau kita deklarasikan sebuah ini kurang belum biasa. Mohon maaf ya, ini belum bisa ngetik. Pasangannya kurang bagus. Mohon maaf, ternyata nggak bisa pakai ini. Nggak apa-apa. Baik, oke, maaf aja ya. Oh ya, sebentar, maaf ya. Maaf. Ya, kalau di rumah begini ya, saya gangguan. Oke, baik. Mohon maaf nih, nggak bisa pakai tablet nih. Ya, jadi untuk kita deklarasikan variabel record, ya tipe data record kita deklarasikan. Ya, oke. Kita deklarasikan dengan menggunakan tipe type, ya deklarasi type. Maka data pegawai, data underscore pegawai ini adalah sebuah tipe data. Ya, nama sebuah tipe data yang deklarasinya seperti ini. Jadi ada 4 buah field, ya ada kode KD underscore, kemudian nama, alamat, dan gaji dengan tipe yang berbeda-beda. Ya, kemudian saat ingin kita gunakan, kita deklarasikan sebuah variabel, ya ini pegawai,
Jadi pegawai ini adalah variabel yang bertipe data underscore pegawai. Ya, tipenya seperti ini. Jadi saat kita deklarasikan begini, maka kita artinya mendeklarasikan sebuah variabel yang dengan nama pegawai dan 4 buah field. Jadi persis seperti tabel, tapi hanya satu daftar saja, ya, satu daftar. Jadi bisa dikatakan data satu orang pegawai dengan 4 field. Pertama kode pegawai, kedua namanya, kemudian alamatnya, gajinya. Itu kalau hanya menggunakan record. Ya. Nah, ini juga bisa kita deklarasikan langsung sebagai variabel. Jadi pegawai, ya, pegawai, kemudian ini field-nya sama dengan yang tadi, ya, maka ini sama saja dengan yang sebelumnya, dengan yang ini, ya. Hanya kalau di sini kita tidak mendeklarasikan, ya, sebuah tipe data dengan nama. Ini ada tipe data tapi tanpa nama, ya. Tipe data tapi tanpa nama. Oke. Kemudian contohnya, ya, contoh programnya, misalkan, ya, ini deklarasi tipe data underscore pegawai, variabel pegawai. Ya, kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Jadi seperti ini cara mengaksesnya. Kita ingin menginputkan kode pegawai, maka harus kita panggil dengan pegawai.kode pegawai, baru kemudian kita inputkan nilainya. Ya. Bisa. Kode pegawai, nama, alamat, gaji bisa kita inputkan, tapi harus menuliskan di awalnya dengan pegawainya dulu, nama variabelnya dulu, baru dot nama fieldnya. Oke, kemudian bisa kita tampilkan dengan cara yang sama juga seperti itu. Ya, ya. Jadi gampangnya ini saya pindah ke tempat lain aja ya, supaya bisa pakai pen tablet. Ternyata ini yang masalah. Kurang. Oke, baik ya. Jadi jadi ini lagi. Mohon maaf ya, Jadi pertama, ini kok jadi tidak enak sekali. Ini jadi tidak enak sekali. Jadi sesi 1 masih agak mudah. Ini memindahkan kursornya saja tidak nyaman. Mohon maaf. Hari ini sedang banyak kendala, banyak istighfar. Ya.
Ini mohon maaf ya, ini laptopnya sedang bermasalah. Ini baru diinstal ulang, banyak aplikasi yang sudah nggak ada. Microsoft Office nggak ada. Ya, Microsoft Office ini tidak ada. Apa ya? Sebentar ya.
Oke, baik. Mohon maaf ya. Jadi gini, saya ulang. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, ya, variabel bertipe record, ya, entah sebelumnya kita gunakan type dulu ya. Type tadi apa? Data pegawai misalnya, data underscore pegawai, ya, sama dengan record. Kemudian di sini ada beberapa field ya, tadi apa tadi kode POC gitu ya. Kode POC ini adalah string misalnya 5 nih ya. Kemudian nama ya string 20 misalnya, kemudian alamat string ya ini 20 juga misalnya ya. Kemudian terakhir gaji ya, karena gajinya masih pakai rupiah jadi ini pakai login ya. Kalau pakai integer masih di bawah UMR ya. Kemudian nah, ini N ya. Kemudian baru di deklarasi variabel ya, kita deklarasikan sebuah variabel pegawai ya, pegawai bertipe data underscore pegawai ya, pegawai. Oke ya, bisa dengan cara seperti ini ya, atau ya ini langsung kita buat var ya, kemudian ini pegawai ya, dua ini tinggal kita copy ya. Ini dua hal yang sama ya, dua hal yang sama, bedanya ya hanya sedikit saja bedanya ya, tetapi untuk variabel pegawai hasilnya sama ya. Hasilnya sama untuk variabel pegawai hasilnya sama. Bedanya kalau yang di bawah itu tidak ada tipe data underscore pegawai ya. Nah, ketika kita deklarasikan seperti ini, maka ini artinya di sini buat tabel mana? Insert tabel. Nah, tabel ya. Dengan 4 ya. 4, 2 baris. Oke. Oke. Ini sama saja kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama pegawai ya, yang bisa menyimpan 4 nilai. Bisa menyimpan 4 nilai. Yang pertama kode underscore pegawai ya. Kemudian nama. Kemudian alamat. Kemudian gaji. Ya. Di sini bisa kita masukkan ya string dengan panjang maksimal 5 karakter, nama dan alamat 20 karakter, kemudian gaji ya, login. Ya, bisa kita masukkan seperti ini. Jadi kita punya 4 nilai. Tapi dengan cara seperti ini kita hanya membuat data untuk satu orang pegawai saja. Ya, kalau pegawainya ada 5, maka kita buat jadi pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3, pegawai 4, terus sampai pegawai 5. Jadinya seperti itu. Paham ya di sini ya? Nah, untuk mengatasi ini semua, ya, maka ketika kita gabungkan dengan array, maka menjadi jauh lebih baik. Ya, kalau kita gabungkan dengan array, ya, kita gabungkan dengan array, maka deklarasinya, ya, bisa tentu ada banyak cara pendeklarasiannya. Ini copy saja, ya. Oke, maka ini kita jadikan sebagai array. Pegawai titik 2 array ya. Dari 1 misalnya pegawainya anggap saja 10 gitu ya. Maksimalnya 10 off. Nah, off data pegawai. Jika kita buat seperti ini, maka artinya kita membuat sebuah variabel dengan nama pegawai ya, dengan nama pegawai. Jadi seperti tabel ya, seperti tabel, insert tabel
Ya. Kita buat ini ada seperti ini. Jadi ini indeksnya kita anggap I saja ya. Ini indeksnya, ini bukan field ya, ini indeksnya. Ya, sorry, ini namanya pegawai, variabel pegawai. Pegawai. Kurung Iko ya. Kemudian ini kode. Kemudian ini apa nama? Kemudian alamat. Kemudian ini gaji. Ya. Ini indeks karena 10 kita buat 10 kali ya. Ini ada berapa? 3, 6. 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, ternyata mirip-mirip juga dengan Microsoft Word ya. Jadi ini indeks yang ke-1, ya, indeks yang kedua, yang kemudian ini indeks yang ke bloknya. Ya, indeks yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan akhir ke-10. Ya, jadi kita bisa ya menyimpan 10 nilai ya yang 10 nilai itu masing-masingnya dapat membuat 4 buah field ya. Sehingga ini jadi benar-benar tabel ya, jadi benar-benar tabel. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengakses misalkan ini ya, misalkan ini ya. Maka untuk mengakses yang ini kita kasih kode 1 saja gitu ya. Nah, 1 ya. Kita kode 1 kita buat merah. Warnanya warna format teks ada warna, tidak ada warna, kita bold aja, kita bold aja. Jadi 1 ini ya, 1 ini caranya adalah ada panah nggak? Oh, nggak bisa. Oh, jadi panah juga, bisa juga jadi panah ya. Kita bold. Kok jadi B? Oh, jadi B. Ya. Satu itu cara mengaksesnya ya, jadi pegawai ya. Kemudian karena ini array ya, maka indeksnya 2 ya. 2 ya, indeksnya dulu, kemudian dot nama fieldnya kd underscore box ya. Misalkan ingin kita inputkan nilainya adalah 002 ya, 002. Karena ini string maka pakai petik ya. Pakai petik. Jadi cara mengaksesnya seperti itu. Maka ini kita buat nilainya ya, importnya kita hapus. Ini jadinya 002. 002. Kemudian ini kita ubah formatnya jadi superscript ya. Jadi seperti itu 002. Kemudian bagaimana mengakses misalnya yang ini ya, yang ini. Ini kita misalkan alamatnya Bogor ya, Bogor. Ya,
ini 2. 2 kita volt. Kita volt formatnya superscript. Superscript gimana? Ya, nah cara mengaksesnya ini 2 ya. 2 kita volt 2 ini. Ya. Ini cara mengaksesnya pegawai. Ya, pegawai indeks ke berapa, ke-4 ya, dot alamat ya, titik 2 sama dengan tadi Bogor ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ya cara mengaksesnya pertama ya, nama variabelnya ya, kalau dia array maka nomor indeksnya ya, kemudian kemudian nama field, tinggal mau kita apakah kita input nilai, tinggal diinput nilainya dan sebagainya. Atau diubah nilainya ya, bisa dengan cara seperti itu. Kemudian ya, saat kita buat program tadi, contoh yang tadi ya, misalkan ini contohnya yang tadi ya, hilang. Nah ini ya, oke. Nah misalkan ini, maka ini pegawai dot kode pegawai nama pegawai dot alamat pegawai dot gaji. Ini kan berulang-ulang ya, berulang-ulang kita apa namanya, ini kelihatan ya sekarang di file presentasi, kelihatan ya, kelihatan ya, oke ya. Jadi ini berulang-ulang kita tulis nama variabel. Nah untuk menyingkat penulisan ini kita bisa menggunakan statement with ya, kita bisa menggunakan statement with. Jadi with nama recordnya, nama file yang bertipe record ya, kemudian do ya, do. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Kalau tadi kita tulis ya pegawai berulang-ulang, jadi tinggal with ya, nama variabel bertipe recordnya pegawai, do begin, tinggal kita tulis kode pop, kode kd underscore pop titik 2 sama dengan 001 ya. Kemudian nama titik 2 sama dengan alamat gaji. Jadi tinggal nama field-nya saja ya. Oke ya. Nah, kalau untuk kasus yang tadi, kalau kita ingin mengakses ya semuanya, misalnya kita ingin menginputkan semuanya ya, satu tabel ini semuanya, maka bisa kita gunakan statement seperti ini ya. Jadi misalkan for i ya, mulai dari 1 ya, for i mulai dari 1 to ya, misalnya to 10 ya, do. Nah, do-nya ini yang kita gunakan with ya, with ya, pegawai dot apa indeksnya yang ke i, pegawai yang ke i, do ya, tinggal do bikin nah kemudian tinggal baru ya, misalkan readline ini yang berulang-ulang, mungkin pakai begini misalnya write line dulu ya, write dan write kode pegawai, kode pegawai ya, kemudian readline kd underscore ya. Kemudian write apa, nama ya, nama readline nama.
Jadi nggak perlu kita tuliskan lagi apa namanya nama variabelnya karena sudah gunakan statement with ya, sudah gunakan statement with. Kemudian write lagi alamat ya, line alamat dan terakhir gaji misalnya. Right. Gaji line gaji. Kemudian jadi bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Jadi kita ketikkan kodenya namanya alamat gaji. Mungkin seterusnya dan ini berulang sampai 10 kali. Jadi semuanya sudah terisi. Habis itu tinggal diapakan datanya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Ini materi kita hari ini. Ya, alhamdulillah materinya nggak banyak. Kalau banyak nggak selesai. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Mohon maaf, banyak kendala. Mohon maaf. Silakan, ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lihat lagi slide-nya ya. Ini ada, bisa dibaca ya pelan-pelan ya, bisa dibaca pelan-pelan. Ini ada contoh. Ya, ada contoh lanjutan. Oke. Ini contoh, misalkan ada struktur seperti ini. Jadi nama pegawai string, kemudian tanggal mulai masuk, mulai bekerja ya, mulai bekerja tanggal, bulan, tahun. Jadi ini tipe record lagi. Alamat pegawai, jalan, kota, gaji ya, gaji pokok, lembur, tunjangan ya. Jadi struktur data pegawai dia terdiri dari 4 field, di mana masing-masing fieldnya ya itu ada yang bertipe string, ada lagi 3 fieldnya bertipe record lagi ya. Record, di dalam record ada record lagi. Oke ya. Bagaimana cara mendeklarasikannya? Ya, cara mendeklarasikannya. Ya. Jadi pertama kali 3 field yang bertipe record kita deklarasikan dulu tipenya. Ya. Jadi pertama tanggal mulai masuk, alamatnya dan gaji kita buat di dalam record sendiri-sendiri. Pertama masuk ya, tipe masuk recordnya tanggal, bulan, tahun, alamat, jalan, kota, gitu ya. Kemudian satu lagi ya, gaji pegawai, pokok, tunjangan, lembur ya, tipe datanya. Baru setelah tiga-tiganya dideklarasikan sebagai record, baru kita buat record yang utamanya ya. Jadi data pegawai record pertama, field pertama nama, tipenya string, kemudian tanggal masuk, tipenya masuk, tadi tipe record yang masuk ya. ALMT, tipenya alamat, mungkin bagusnya dibalik ya. Ini alamat, tipenya ALMT. Gaji pegawai. Ya. Jadi, kalau tipe data record yang seperti ini, saat kita deklarasikan, kita gabung dengan array, ya, kita gabung dengan array. Misalkan, var, ya, pegawai nggak ada ya, pok, ya, ke data pegawai ya, array ya, array dari 1 sampai 10 ya, of data pegawai ya. Ini bisa kita deklarasikan seperti ini, maka struktur tabelnya
Ya, masih ingat semuanya ya? Ini ya, boleh kita copy. Kita copy, kita pindah ke Word. Gede sekali. Fontnya kita kecilkan aja 14, cukup ya 14 ya. Nah, jika kita deklarasikan seperti ini, artinya kita buat tabel. Ya, ini ada 4 tadi ya. Pertama kali kita ingat dulu. Ada 4 field, di mana tanggalnya ada 3 field, tanggalnya 3, alamatnya 2, gajinya 3 ya. Gaji 3. 3, 3, 2, 3, 8, 9. 9. Ya, ada 9 tambah 1, 10. Ya, tambah 1, 10. Ya, jadi insert tabel 10 kali 10 jadinya. 11 ya, ke 11. 10, 10 ini hitungannya apa nih? Kalau 10 ya, hitungnya kalau 10 ya. Ini bisa digabung di merge, ada merge. Format belajar. Clear. Oh, bukan. Kalau di Word tinggal dihapus saja ya. Oh, enggak editing. Udah enggak boleh. Ya. Oh, ini maaf. Oh iya. Ya. Merge cell aja. Dapat ya. Oke, kemudian habis itu tanggal masuk 3 ya. Nah, ini kita merge. Ini 2. Ini 3. Kita merge. Nah, gini jadi strukturnya ya. Ini pertama indeksnya ya. Ini aja ya. Kemudian ini tadi apa? Nama. Nama. Nggak ada kode pegawai ya, nama. Apa? Kemudian ini TGL masuk. TGL masuk. Habis itu ALMT. Habis itu gaji. Nah, kemudian ini tanggal masuk ada TGL, masalah ya. TGL, BLN, THN. THN. Kemudian alamat apa? Alamat apa? Alamat apa tadi? Alamat itu jalan kota. Oh, jalan kota. Alamat JL jalan. Yang apa itu nama ya? Jalan kota. Kemudian gaji pokok. Pokok apa? Gaji pokok. Pokok tunjangan lembur. Pokok tunjangan lembur. Pokok tunjangan lembur. Oke. Jadi seperti ini, ya. Kemudian indeks
dari 1 sampai 10. Ini kita copy aja. Oke ya. Jadi cara mengakses ya. Jadi yang kita deklarasikan seperti ini. Jadi ada banyak nilai tadi kita inputkan ya. Dan misalkan cara mengakses ini ya. Cara mengakses ini misalkan kita masukkan bulannya 5 ya. Bulan 5. Ya, bulan 5. Anggap saja tadi pakai ini ya, dari 1 sampai 12 ya. Integer ya. Jadi subrank dari integer. Ini 1 ya. Kita pakai 1 pakai gini aja ya. Bukan ya. Ya. Dengan cara mengakses 1 ya. 1 ya. Jadi tadi apa, pegawai, ini nama variabelnya adalah pegawai nah, pegawai ya, indeks kedua ya, field tanggal masuk, field BLM ya, field BLM ya. Jadi pegawai ya, indeks kedua ya, field TGL masuk ya, kemudian field BLN, jadi ya, titik 2 sama dengan tadi 5 ya. Jadi cara menginputnya seperti itu ya, cara menginputnya seperti itu ya. Yang lain juga hampir sama ya, yang lain juga hampir sama ya. Kemudian ya, ini kan tadi sebelumnya kita sebelum mendeklarasikan ya tipe data pegawai ini, sebelumnya kita deklarasikan tipe data masuk alamat gaji pek ya, masuk alamat gaji pek sebagai suatu record. Ini sebenarnya bisa juga begini ya, ini record lagi kita deklarasikan TGL masuk, tapi tetap pakai titik 2 ya, bukan pakai sama dengannya. Mirip dengan kita deklarasikan pakai titik 2 record. Jadi ada banyak cara ya, record ya. Kemudian ya, ini apa? Ini apa? TGL ya, misalnya dari 1 sampai 31 ya. Kemudian ya, dari 1 sampai 12. Kemudian THR dari integer aja. Baik aja. Oh, kurang baik, nggak cukup ya, integer. Ya. Bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga seperti itu. Oke, ini hasilnya sama saja. Oke, ya, paham ya, record ya. Dan record digabung dengan array menjadi tabel. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, bisa nggak record field dari record ya, field dari record bertipe array? Bisa ya, contohnya ada ya di pointer ya, di pointer ada, bisa ya. Tinggal nanti ini jadi misalnya ini kita ganti deh ya, ini tanggal masuk begini, kalau ini kita ubah tipenya bukan record. Misalnya tanggal masuk array
array 1 sampai 3 ya of integer lagi ya of integer. Maka ini tinggal diubah jadi array ini. Ini indeks ke-1 ya. Ini indeks kedua dan ini indeks ke ya. Dan cara mengaksesnya pun juga berubah. Ini jadi pegawai indeks kedua tanggal masuk di indeks kedua. Jadi seperti itu. Ya, ini jadi array. Jadi indeks kedua itu bulan, dianggap bulan. Indeks pertama sebagai tanggal, kedua bulan, ketiga sebagai tahun. Ya, jadi ada banyak cara. Tergantung programmernya mau seperti apa. Oke, baik. Saya pikir teorinya cukup ya. Teorinya cukup. Silakan ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak jelas. Silakan. Jelas semua? Paham ya? Tidak sulit ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya minta kalian buat program. Selama ini kan kita sering buat program mengkonversi nilai ya. Selama ini mengkonversi nilai. Mengkonversi nilai. Nah, sekarang saya minta kalian mengkonversi nilai juga, tapi struktur datanya berbeda. Pakai struktur array. Ya, strukturnya saya minta begini. Misalnya kelas. Jadi nilai alpro ini nama variabelnya nanti ya. Alpro 1 KS1 ya. Alpro 1 KS1. Oke. Struktur datanya kita butuh pertama NIM, nama, kemudian NIM, nama, tugas, UTS, UAS, udah 5 ya. Ya, kemudian praktikum, karena Alpro ada praktikum ya, praktikum jadi 6, kemudian nilai akhir grade, jadi butuh 8. Oke, kita insert tabelnya, jadi 9 ya, 9. Kemudian ya ini cukupnya aja kalau ini ya. Sorry, barisnya cukupnya aja. Ini indeksnya ya. Ini indeksnya. Kemudian berikutnya ini NIM, nama ya. Kemudian ini tugas, UTS, UAS, praktikum ya, kemudian ini nilai akhirnya ya, kemudian ini grade ya, grade, kemudian nilai akhir ya, nilai akhir itu sama dengan ya tugas 10% tugas, 10% tugas ya, kemudian ditambah 30% UTS tambah ya, ini 30% dari ya UTS tambah UAS tambah praktikum ya. Jadi nilai akhir itu dapat gitu. Kemudian grade-nya sama ya, tentang 20-20 ya. Jadi 0 sampai 19 ya, itu grade-nya E. Kemudian 20 sampai kurang dari 40 ya, sampai kurang dari 40 grade-nya D. Dan seterusnya. Sehingga otomatis nilai A itu 80 sampai 100 itu grade-nya. Oke.
Paham kan ini? Jadi indeksnya terserah kalian. Mungkin ini dari 1, ya, kemudian 2, kemudian seterusnya sampai terserah lah, mungkin 40 lah. 40 boleh. Oke ya. Paham ya di sini? Oke, coba buat program seperti ini. Yang struktur datanya seperti ini, ya. Setelah itu, ya, kalian coba buat prosedur, ya, buat prosedur menginput nilainya, menginput nilai NIM, nama, tugas, UTS, UAS, praktikum. Kemudian nilai akhir dan grade otomatis. Otomatis. Setelah itu bisa menampilkan program. Bisa menampilkan hasil, sorry. Bisa menampilkan hasil. Paham? Ya, silahkan. Silahkan dibuat. Ini jam berapa sekarang? Setengah 12. Kita setengah jam lagi ya? Setengah jam lagi. Sampai zuhur. Zuhur di Jakarta. Silahkan dibuat. Kira-kira programnya seperti ini. Programnya seperti ini. Saat running, misalkan jumlah mahasiswa jumlah banyak 3 aja. Ya, mahasiswa ke 1 NIM-nya 001. Namanya Eko. Tugasnya 77. UTS-nya 90. UAS-nya 86. Ya, praktikumnya misalnya 85. Ya, mahasiswa kedua mahasiswa kedua ini ya 002 ya. Namanya Eki, ya, misalnya Eki males nih, ini nggak ada namanya Eki kan ya. Eki misalnya males, tugasnya 50, ya, UTS-nya jelek 45, UAS-nya agak bagusan sedikit 60 misalnya. Praktikumnya tidur terus jadi 40. Kemudian mahasiswa ketiga Eka, misalnya Eka ini pinter dan rajin, namanya NIM-nya namanya Eka juga, NIM-nya Eka. Ya, tugasnya rajin 90. Ya, UTS-nya bagus 95. UAS-nya pantai itu full, nilainya full. 100, praktikumnya 95. Ya. Maka terakhir keluar hasilnya, ya, grade, nilai akhir dan grade-nya otomatis muncul. Wah, ini nggak bagus ya, acak. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Oke, silakan kalian buat. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu ya.
Jadi ini sedikit gambarannya nih ya. Sama yang saya buat tipe data dulu. Ini namanya tabel. Tabel ini record yang tadi ya, yang sudah buat tabelnya itu. Kemudian saya buat lagi tipe data kelas. Kelas ini ya, array dari 1 sampai 40 of table. Jadi kita buat benar tabel. Kalau tipe data tabel itu baru tabel dengan satu record saja, satu nilai saja ya. Ini kelas dan satu tabel. Ya, kemudian habis itu buat function menghitung nilai akhir. Ya, menghitung nilai akhir. Ya, function menghitung nilai akhir. Ya, parameternya ABCD. ABCD ini sebenarnya ini tadi ya, tugas, UTS, UAS, praktikum. Ya, 4 nilai tadi. Ya, sama A ditambah 3 kali ABCD dibagi 10 ya. Ini fungsi ya. Kemudian fungsi grading ya, mengkonversi nilai akhir ya ke dalam bentuk grade ya. Oke, ini karena nilai akhir bertipe real, maka saat kita gunakan case ya, nilai akhirnya ini string ini kayak floor ya, fungsi floor. Membuat bilangan real menjadi bilangan bulat ya, komanya dibuang aja, komanya dibuang. Misalnya 29,99 dengan terang ini jadi 29 ya, pecahannya dibuang, diabaikan. Jadi sama dengan fungsi floor ya, terang. Nah, kemudian habis itu baru input data. Input data seperti tadi ya, input NIM, nama, tugas, UTS, sampai praktikum. Kemudian setelah itu, ya,
kita tinggal panggil fungsi nilai akhir tadi ya, untuk mendapatkan nilai akhir. Ya, jadi kita menginputkan nilai akhir dengan memanggil fungsi grade, memanggil fungsi grading. Jadi dengan kita panggil prosedur input data, ya otomatis walaupun kita hanya mengisikan dari ini mengambil praktikum, otomatis nilai akhir dan grade juga terinputkan nilainya. Oke. Kemudian ya berikutnya prosedur output yang menampilkan yang sudah kita inputkan tadi. Ya, ini bisa kalian perbaiki ya prosedur outputnya, tadi tampilannya masih kurang bagus. Oke, itu saja. Kemudian ya di program utama, di variabel globalnya hanya ada dua variabel nih. Ya, Alpro 1KS, ini 1KS2, 1KS1. Ya, Alpro 1KS1 ya bertipe kelas, kemudian jumlah mahasiswanya N. Ya, ini N ini tergantung ya pengguna menginputkan berapa nilainya. Jadi saat program di running, ini program utamanya hanya singkat sekali ya. Ya, pertama menampilkan jumlah mahasiswa, kemudian readline N. Pengguna bisa menginputkan nilai N. Ya, kemudian setelah kita inputkan nilai N, ya selanjutnya ya ini pindah dulu. Ya, selanjutnya kita panggil prosedur input data, ya input data, maka kita diminta menginput data sebanyak N ya, ini sebanyak N. Ya, ini parameternya ada N sebanyak. Setelah kita inputkan ya sebanyak N tadi, ya maka kita tampilkan ini judul untuk menampilkan judul tabelnya dulu ya, judul tabel mungkin bagus lagi kalau kita sampai kan ya judul tabel, habis itu kasih jarak kosong 1 ya, baru kemudian output kita panggil prosedur output untuk menampilkan hasilnya ya, untuk menampilkan hasilnya. Oke, kira-kira seperti ini ya, tidak susah ya, hanya mungkin agak panjang program ini. Saya kirimkan ya, saya kirimkan saja ya ini, tapi yang dikirimkan belum diubah. Kalau nanti kalian ubah sendiri ya, masih 1KS2 yang dikirimkan ya. Jadi saya kirim file saja ya. Oke, sudah bisa diakses. Kelasnya kalian ubah namanya ya, Alpro 1KS1 ya. Di file ini masih 1KS2. Sudah bisa. Kalau sudah ada yang bisa, angkat tangan saja satu orang minimal. Yang sudah bisa coba angkat tangan. Pakai reaksi. Sudah bisa download. Sudah berhasil download, langsung angkat tangan. Oke, sudah ada. Berarti yang lain bisa ya. Oke, baik. Jadi hari Jumat nanti kita lanjutkan praktikum. Ya, praktikum ini kita lanjutkan, masih mirip-mirip seperti ini. Ya. Kemudian untuk presensi hari ini, ya tolong kalian jelaskan ya perbedaan antara array dengan record ya. Perbedaan array dengan record. Ya, jelaskan masing-masing dan jelaskan perbedaan. Oke, itu saja, tidak banyak ya. Hari ini ada pertanyaan sekarang? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Dan saya mohon maaf ya, banyak kendala, banyak sekali kendala kita hari ini. Ya, pulpennya juga lagi macet ya. Mungkin tintanya udah mulai agak habis. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat. Ya, hari Jumat besok ya, lusa ya, lusa. Baik, hari ini kita cukupkan, lebih kurang mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Saya izin lift ya.